Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Hari ini sudah nggak edisi batik. Kemarin rupanya banyak sekali seperti Anda duga responnya, Bung Rocky Gerung. Lebih banyak, terutama mama dan mbak-mbak yang kalau bisa sering-sering gitu. Sekali-sekali kita kasih kejutan, untuk sesuatu yang mengingatkan kita pada etos bangsa ini, yaitu artefak kuno yang sekarang mendunia itu, karena di banyak negara di Eropa, Amerika ada butik khusus batik sekarang. Ya, ya. Dan ini sudah jadi warisan dunia ya, masuk diakui oleh UNESCO kan ya, sebagai salah UNESCO, yes. Ya. Ini seingat saya itu yang nggak diakui UNESCO adalah patung-patung kita. Oke. Nah, kita ini ternyata masih berlanjut ya soal Bu Risma ini, yang Bu Risma mengancam menembak seorang pendamping bansos di Gorontalo itu karena kemudian gubernurnya memberikan respon merasa tersinggung juga rakyatnya seperti itu, dan kemudian jadi trending topik juga nih Bu Risma tukang ngamuk. Juga banyak orang bertanya kepada saya, Mas Yesus, kalau mereka bertanya apa nggak ada ya etika semacam di luar negeri gitu. Kalau pejabat seperti ini menurut mereka itu harusnya sudah mengundurkan diri dalam situasi ada sampai seperti itu. Ya susah karena di dalam tradisi kita mestinya dia di-recall oleh partai yang mendukung dia tuh. Karena partai tetap ngotot Risma di situ. Jadi PDIP sebetulnya yang mesti ambil semacam inisiatif. Jangan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nanti blundernya kemana-mana. Jadi kalau PDIP peka, mesti PDIP yang langsung kasih dukungan. Kami minta maaf, kader kami itu melanggar etika publik, melanggar semacam perjanjian kultural bahwa bangsa inilah bangsa yang sopan santun. Kan itu bertentangan dengan promosi kita kan. Promosi kita mengatakan ini datang ke Indonesia ini bangsa yang lemah lembut, sopan santun. Sementara Risma menunjukkan hal yang sebaliknya. Mestinya soal semacam ini yang dievaluasi. Sandi misalnya sebagai Menteri Pariwisata harus punya poin juga bahwa ini buruk. Sementara Gorontalo itu mau dijadikan sebagai pusat baru pertumbuhan pariwisata. Jadi lepas dari hal-hal yang sifatnya kultural juga ini citra buruk buat Indonesia. Tentu masyarakat Gorontalo menganggap bahwa ini kok kurang ajar betul bertamu ke tempat kita tapi membentak-bentak rakyat kita. Local wisdom itu kuat pada masyarakat Gorontalo. Jadi ini sebetulnya intinya tuh. Atau misalnya Presiden Jokowi ya kasih sinyal bahwa dia kurang senang. Jadi Presiden Jokowi bisa udah ngomong ke publik bahwa ada yang melanggar etik. Tapi tentu Presiden Jokowi nggak punya keahlian itu kan untuk bicara di publik demi menegur seseorang yang melanggar etik. Dan Jokowi sendiri juga sebetulnya lakukan hal yang sama. Kemarin soal Menteri Kesehatan juga itu kan kasar, menegur Menteri Kesehatan dari soal waktu dia sidak apotek yang kekurangan obat. Jadi bagi saya mestinya PDIP menarik Ibu Risma sehingga PDIP dapat poin bahwa PDIP adalah partai yang paham tentang etika birokrasi, etika kepejabatan. Itu yang saya tunggu sebetulnya Ibu Mega tampil di TV itu. Nggak usah tunggu Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi ada alasan untuk mereshuffle. Sekaligus problem selesai. Kan itu gampangnya. Dan momentumnya tepat ini karena kan menjelang reshuffle ini, Bung Rocky ya. Ya. Oke. Nah, saya kira kita menunggu saja seperti apa prosesnya. Tapi saya kira kasus semacam ini mestinya tidak boleh lagi terulang karena sebelum kan ini kita sebut mesti semacam talent scout gitu lah seorang menteri itu meskipun itu menjadi dalam situasi sekarang menjadi kewenangan dari partai-partai politik. Kan kita tahu track record-nya Bu Risma seperti apa sejak ada di Surabaya, makanya kemudian sekarang jadi trending topik bahwa Bu Risma tukang ngamuk. Dan ini bukan kasus yang pertama gitu, artinya bukan dalam situasi yang tidak disengaja. Ini kalau kata orang Jawa ini gini, Bung Rocky, ada yang disebut watak sama watuk. Watak itu ya watak, kalau watuk itu batuk. Jadi kalau watak itu susah diobati, tapi kalau batuk itu ada obatnya. Ya, itu sebetulnya kan kita bayangkan Bu Risma nanti akan pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain tuh. Dan orang akan memutar kembali video itu. Lalu semuanya panik. Jangan-jangan saya mau dibentak lagi oleh Ibu Risma. Karena itu kondisi-kondisi lokal membuat orang nggak apresiatif lagi pada Bu Risma.
Akibatnya apa? Ya mungkin justru akan disodorkan data palsu tuh untuk ngerjain Bu Risma. Jadi ini yang disebut sebagai pembalikan keadaan. Masyarakat menunggu Ibu Risma datang untuk dibalas dendam gitu kan. Itu buruk kan. Masyarakat Padang juga lagi menunggu, masyarakat Kalimantan menunggu dengan latar belakang bahwa Ibu Risma habis marah-marah. Jadi harusnya sekarang sebelum 1 kali 24 jam minimal Ibu Risma minta maaf, dan itu nggak terjadi itu. Jadi sekali lagi ini soal kepekaan etis dari seorang pejabat. Lain kalau kita ada dalam suasana yang betul-betul ingin saling menjatuhkan. Kalau ada oposisi pasti udah minta supaya dia di-recall gitu kan. Tapi sekali lagi ini problem PDIP itu yang bertanggung jawab terhadap kadernya. Kan Ibu Mega selalu menganggap bahwa setiap kader PDIP diutus untuk menghasilkan penampilan publik yang bagus. Sekarang Ibu Risma udah buruk. Jadi Ibu Risma juga sekarang dulu Ibu Risma kan dibanggakan sebagai kader PDIP yang berhasil di Surabaya. Lalu Ibu Risma mulai bikin drama di Surabaya. Dan terusan drama itu sampai di Jakarta tuh berkali-kali. Ini justru menggerus elektabilitas PDIP. Lain kalau PDIP menganggap ya memang kita maksudkan Ibu Risma untuk jadi umpan, dibully dan melakukan hal-hal yang tidak etis. Tapi nggak mungkin kan sebuah partai dengan basis ideologi kerakyatan justru menampilkan arogansi feodal. Itu artinya feodal. Ibu Risma memaki-maki seorang Wong Cili di rapat yang ditonton orang banyak. Jadi ini yang kita tunggu. Atau Ibu Risma minta mengundurkan diri yang pertama, atau yang kedua PDIP yang mengambil inisiatif untuk minta Ibu Risma mundur, atau yang ketiga Presiden yang lakukan reshuffle pada Ibu Risma dengan memberhentikan sementara sambil tunggu proses sebut aja proses persidangan etis di kabinet lah. Ya. Nah, nanti kita tunggu, karena biasanya apa yang terjadi di pemerintahan itu ternyata selalu berbanding terbalik dengan logika publik. Kan kita tahu kemarin gubernurnya secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Bu Risma dan menyatakan bahwa dia merasa tersinggung karena rakyatnya dimaki-maki seperti itu dan diusir dari ruangan yang sebenarnya itu bukan ruangannya Bu Risma itu kan. Bu Risma juga tamu kan di situ. Dan kalau kemudian ternyata justru yang dipersoalkan gubernurnya, nah ini betul-betul publik makin memahami bahwa mesti memahami secara terbalik setiap logika apapun yang terjadi pada pemerintahan kita ini. Ya, saya setuju itu. Ucapan dari gubernur itu langsung mewakili kejengkelan dari rakyat Gorontalo, dan itu susah diobati itu. Mereka hanya mau melihat Ibu Risma bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Mestinya Pak Jokowi baca betul sinyal dan ekspresi politik, ekspresi tubuh dari Gubernur Gorontalo. Jadi ini sebetulnya sinyal pertama yang akan diikuti oleh sinyal-sinyal lain. Bahwa Presiden harusnya membaca uraian dari pejabat-pejabat daerah. Karena bagaimanapun ada otonomi daerah, itu ada semacam, ya di dalam soal politik mungkin keangkuhan, tapi ada semacam kebanggaan bahwa kami punya rumah. Dan itu bukan sekedar rumah politik dari Depsos, itu rumah kebudayaan dari orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo yang merasa tersinggung dengan tindakan Ibu Risma. Apapun pembelaan dari staf Ibu Risma, kan saya dengar Ibu Risma stafnya bilang iya karena itu memang reaksi, karena memang itu soal yang betul-betul penting kan, ini soal statistik. Ya itu soal lain. Orang akan bilang ya kenapa Ibu Risma nggak ajak aja bicara berdua tuh? Kenapa mesti pamer arogansi di depan orang banyak? Itu udah melanggar yang disebut ketimuran. Dari segi itu aja udah kacau, udah salah tuh Ibu Risma. Dengan kata lain, seluruh kabinet mestinya bikin semacam surat petisi kecil pada Presiden supaya Ibu Risma berhenti dari kabinet. Mestinya begitu kan. Kalau anggota kabinet juga diam, berarti setiap anggota kabinet, menteri dari manapun, memang munafik gitu. Kita mau dengar Sri Mulyani ngomong, atau Mahfud MD yang seringkali masih menjadi acuan publik untuk soal-soal menyangkut etika publik. Itu yang nggak terjadi. Ya, oke, kita tunggu pergaulan lebih jauh. Tapi ada satu soal yang juga menarik ini berkaitan dengan pemerintahan ini sudah mulai heboh, yakni ini kan sudah diputuskan bahwa pemilu serentak akan dilakukan pada tahun 2024 ya, Bung Rocky.
dan sebagai konsekuensinya itu nanti akan banyak kekosongan pejabat karena ada gubernur dan bupati yang masa jabatannya habis tahun 2022 seperti Anies Baswedan akan habis tahun 2022, Ridwan Kamil misalnya akan habis tahun 2023 dan itu akan kekosongan-kekosongan ini akan sudah dinyampaikan akan diisi juga dari pejabat dari kalangan TNI dan Polri gitu ya, di luar pejabat-pejabat lain. Padahal itu kalau kita hitung semua termasuk kepala-kepala daerah itu ada sampai 271 orang. Ini ada dua persoalan saya kira. Satu, kalau kemudian melibatkan TNI dan Polri itu kan mengingatkan kembali orang bahwa ini dui fungsi akan kembali. Yang kedua, atas nama apa orang-orang ini, karena dalam sistem demokrasi, mandat apa yang mereka perolehkan, padahal mereka bisa menduduki posisi itu sampai kalau 2024 ya sampai ada yang 2 tahun, ada yang sampai cuma 1 tahun. Gitu. Kalau diundur 2027 5 tahun, Bu Rocky. Ini nggak fair sebab Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri tentu in charge yang langsung menguasai 200 atau 300 kepala daerah ini. Apalagi dari rekrutmen dari tentara dan polisi. Itu artinya ada semacam secara langsung orang menganggap ini penguasaan teritorial atau operasi teritorial untuk kepentingan politik tuh. Jadi bahaya betul kalau soal teknis ini harus diselesaikan dengan sebuah proposal yang justru membahayakan demokrasi itu. Karena nanti ada penguasaan sepihak. Karena bagaimanapun di dalam kepejabatan publik kalau dia berasal dari polisi aktif atau militer aktif, ada hierarki komando tuh. Padahal demokrasi tidak memerlukan hierarki komando. Jadi nanti akan diperintahkan berdasarkan garis komando. Pak Tito bagaimanapun ada bekas Kapolri dan itu akan bersanding dengan Panglima ABRI akan mengendalikan infrastruktur politik di 300 atau 217 daerah itu kan. Itu bahayanya di situ. Jadi sekali lagi mesti ada jalan keluar. Ya moratorium aja kan. Artinya ya perpanjang aja yang sekarang kan lebih gampang sebetulnya daripada mengganti kemudian menimbulkan kontroversi lagi. Jadi saya mengusulkan supaya diperpanjang aja yang sekarang. Apa susahnya memperpanjang pejabat-pejabat yang sekarang? Dan itu memperlihatkan bahwa memang pejabat yang sekarang hasil dari pemilu yang demokratis, bukan sekedar ditunjukkan. Itu lebih masuk akal itu daripada langsung menunjuk penggantinya tanpa ada proses legitimasi publik dan langsung dari kalangan polisi dan militer. Itu buruknya proposal itu. Apalagi kalau sampai 2007 wah itu isunya itu kembali pada sistem Orde Baru. Ya. Dan ini kelihatannya jabatan dengan posisi semacam ini, jabatan Menteri Dalam Negeri menjadi sangat powerful kan. Pasti itu. Orang menganggap bahwa kalau begitu Pak Tito itu memanfaatkan kapasitasnya untuk ikut pemilu nanti itu. Kan mestinya kalau mau main di pemilu lewat partai politik, bukan lewat pejabat-pejabat daerah itu kan. Begitu kesimpulan jurnalis nanti itu. Nah, Pak Tito justru mesti datang dengan akal sehat bahwa dia harus pertimbangkan ulang keputusan itu. Tentu saya bisa mengerti bahwa Pak Tito bilang ya presiden juga kasih sinyal itu boleh kok. Ya tentu aja. Tapi sebagai orang yang ngerti tentang demokrasi, kan Pak Tito profesor di bidang teori sosial kan, dia mesti paham itu tuh bahwa negeri ini atau politik reformasi menghendaki ada yang disebut supremasi sipil tuh. Jadi menaruh ulang tentara dan polisi itu artinya melanggar prinsip supremasi sipil, atau lebih tepat bukan supremasi orang sipil tapi supremasi nilai-nilai sipil, the supremacy of civilian value. Oke, saya kira clear Bung Rocky. Kita pesan kita jelas. Satu tadi berkaitan dengan Ibu Risma perlu ada langkah yang lebih konkret, yakni yang paling elegan PDIP menarik diri, menarik Bu Risma. Terus yang kedua tadi poin tadi ya lebih baik sekarang pejabat sekarang yang diperpanjang karena jelas basis legitimasinya mereka pernah terpilih dalam pemilu. Begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, dan itu akan jadi agenda LSM. Meminta untuk diperpanjang lebih berguna daripada mengangkat tokoh-tokoh yang sebetulnya menimbulkan kesan semi-otoritarianisme. Ya. Gitu. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, salam akal sehat. Salam buat Pak Tito. Sip.